Damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudara-saudari semua yang saya kasih. Perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita untuk menghayati kembali karya pembaharuan yang Allah Tritunggal kerjakan atas semesta, hidup kita pribadi, dan gereja sebagai komunitas tebusan Allah. Dalam Alkitab, tonggak pembaharuan utama bersumber dari karya Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan dosa dan kematian. Kita meyakini bahwa diselamatkan artinya menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Lalu diciptakan baru oleh Allah terwujud melalui pembasuhan dan perjamuan seperti yang kita saksikan di dalam Yohanes 13-17. Sebagai satu umat Allah dengan landasan Alkitab dan teologi Reform Injil, kita meyakini Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Keyakinan ini mau kita hidupi karena ada keperluan yang genting dan penting untuk terus menerapkan kitab suci supaya senantiasa mereformasi seluruh aspek hidup kita sebagai umat tebusan Allah. Dari sekian kali kita mengikuti perjamuan kudus, adakah komitmen pembaharuan yang kita nyatakan kepada Allah dan lakukan sampai hari ini? Semoga perjamuan kudus di tahun akademik yang baru meneguhkan dan mengukuhkan pengalaman dan pendalaman saudara akan kasih Allah Tritunggal. Oleh karena itu, mari terima dan imanilah undangan Tuhan Yesus ke dalam perjamuannya. Inilah makanan dan minuman yang merepresentasi kepedulian Allah bagi kita anak-anaknya. Roti dan anggur yang masuk ke dalam tubuh kita adalah wujud fisik dari anugerah Allah yang invisible, namun menyatu dengan kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Persiapkanlah diri kita masing-masing melalui beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ingatkan diri kita mengenai makna perjamuan kudus melalui katekisasi ibadah tanya jawab nomor 34-37. Yang kedua, baca dan renungkan 1 Korintus 11 ayat 17-34, kemudian lakukanlah eksamen pribadi. Kemudian yang ketiga, akui dengan jujur di hadapan Tuhan Allah jika kita masih menyimpan kekecewaan, kekesalan, kegeraman, kemarahan, bahkan dendam kepada sesama. Apakah saudara dan saya berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan dengan menghina sesama anggota tubuh Kristus, baik di gereja maupun lembaga Kristiani lainnya? Apakah kita terus membangun tembok yang memisah keluarga Allah? Mari saya mendorong saudara-saudari kita semua bereskan isu relasi dan belajar berekonsiliasi dengan sesama saudara seiman. Yang terpenting masing-masing kita adalah membuka hati menjadi agen rekonsiliasi. Sebab itulah tanggung jawab kita sebagai pribadi yang sudah didamaikan dengan Allah. Yang keempat, siapkan roti dan cawan seperti di piring ini. Kita gunakan elemen yang sama sebagai wujud kebersamaan dan kesatuan. Elemen ini dipilih Tuhan Yesus dalam perjamuan sebagai wujud bumi yang menghasilkan gandum dan anggur sebagai bukti anugerah Allah. Roti dan anggur menandai the gift of God for the people of God. Ikutilah perjamuan kudus di awal tahun ajaran baru ini dengan iman dan sukacita. Tanpa iman, ingatan akan kasih Allah hanyalah menjadi sebuah exercise intelektual. Anamnesis, yaitu mengingat karya Yesus, bukan sekedar mengenang masa lalu. Dengan iman, kita mengingat karya Allah yang terus real sampai hari ini. Artinya kuasa pengorbanan Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya, tidak dibelenggu di masa lalu, tetapi tetap berlaku ketika kita melakukan perjamuan kudus di masa kini. Roh Kuduslah yang berkarya melalui semuanya. Kita bersukacita ketika dijamu oleh Tuhan Yesus karena perjamuan ini terjadi baik sebelum Yesus menderita di salib maupun sesudah dibangkitkan oleh Allah. Di dalam Kristus yang bangkit, kita bukan lagi budak dosa dan tidak lagi dikalahkan oleh kematian. Jadi,
Tanpa sukacita bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan, iman hanyalah sebuah penerimaan kognitif. Sukacita atas shalom Allah itulah yang meneguhkan pengharapan eskatologis bahwa kita yang bertahan sampai akhir, kita akan kembali diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Siapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, sehingga perjamuan kudus tidak menjadi ritual belaka, tetapi menjadi momen perjumpaan dengan Allah yang kasih-Nya kekal. Saudari, ketika nanti kita berada di meja perjamuan Tuhan, kita juga mau mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dan yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saya mengajak kita mempelajari nyanyian berikut ini, sehingga dapat menjadi ungkapan saudara secara pribadi kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menerima kami di meja perjamuan, penuhi kami dengan roti, puaskan kami dengan anggur, tercurah demi mengampuni, terpecah demi menyatukan. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, ajarlah kami ini untuk hidup bagi Allah, kuduskan hati, akal budi, menjadi saksi bagi dunia, tercurah untuk mengasihi, terpecah bagi yang papa. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus dan memulai seluruh tahun akademik yang baru di STT Reform Indonesia. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara-saudari.